Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dina waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Pinang 08, Ibu Sitiana MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Pepen Effendi SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Juga berbagai macam nikmat, yang antara nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di ruangan yang berbahagia ini dalam acara desiminasi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nia Nurhayati Ningsih sebagai CBG, maksud kami CGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah sosialisasi atau desiminasi yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ibu Nia, dan yang terakhir penutup. Udah kan? Dan untuk menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sitiana MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Buka dulu Pak. Lupa. Belum dibuka. Ya, izin saya duduk aja Bapak Ibu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih Bapak Pembawa Acara Pak Sumedi, Bapak Pepen Effendi, Wakil Kepala Sekolah SDN Pondok Pinang 08, beserta Dewan Guru seluruhnya yang hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Nia yang saat ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-9, yang pada pertemuan kali ini akan memberikan informasi dan berbagi kepada kita semuanya berkenaan dengan praktik baik yang telah dilakukan. Kepada teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena walaupun bagaimana salah satu bentuk dukungan kita kepada teman kita yang sedang dalam proses calon guru penggerak ya seperti ini. Di salah satu keuntungan mungkin untuk Bu Nia sendiri adalah respon baik dari teman-teman dan bukti dukungannya. Dan keuntungan dari kita adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang telah dilakukan oleh Bu Nia terlebih dahulu. Jadi praktik baik ini mungkin sudah dilaksanakan oleh Bu Nia dan sekarang didesiminasikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan desiminasi ini teman-teman memperhatikan, jika pun ada yang harus bertanya barangkali itu tanya jawab, kita sharing saja. Seperti itu ya Bu Nia. Jadi untuk Bu Nia sukses untuk pelaksanaan desiminasinya, sukses untuk kita semuanya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti maaf karena saya juga harus ada Zoom barangkali di saat sedang berlangsung saya harus meninggalkan ruangan ini. Saya akan ke ruangan sebelah. Sekali lagi sukses untuk Bu Nia yang menjadi calon guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan sampai akhir nanti dapat melaksanakan, menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada teman-teman terima kasih sudah hadir untuk mengikuti desiminasi kali ini, walaupun memang dalam suasana yang sudah mengantuk dan lain sebagainya, tapi saya lihat Bapak Ibu cukup bersemangat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semangat untuk semuanya dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Sitiana MPD. Terima kasih Bu. Dan Bapak Ibu yang kami hormati,
sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan bersama kepada yang terhormat Ibu Nia Nurhayati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9. Dan bagi Bapak Ibu, marilah kita beri sambutan dengan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Nia. Silakan Ibu Nia. Iya, terima kasih banyak Pak Sumadi yang telah mempersilahkan saya di sini. Ya, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan tadi memberikan sambutan pada siang hari ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih tak lupa Pak Pepen Effendi selaku Wakil Kepala Sekolah, orang tua kita semuanya yang telah menyempatkan hadir juga. Dan tak lupa peserta seminar desiminasi hari ini, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini walaupun di jam-jam rawan seperti ini. Mohon maaf, hari ini kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan mempelajari bagaimana nanti penerapan budaya positif untuk di sekolah kita, yang nantinya juga kita akan berefleksi bersama apakah budaya positif itu sudah kita lakukan atau memang selama ini seperti apa penerapannya yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Ya, untuk itu sebelumnya udah ngantuk, kayaknya ngantuk banget ya ini ya, pada ngantuk ya Ibu Bapak ya. Coba sebelumnya kita relax sebentar, nggak apa-apa. Hari ini ceritanya saya gurunya, Bapak Ibu semua muridnya ya. Iya, siap ya. Coba tangan ke atas, Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis. Siap berdoa gitu ya anak-anak ya. Iya, luar biasa. Semangat ya hari ini ya. Masih ngantuk? Iya, makasih. Cuman emang Ya, ada sembako. lanjut Bu Nur, minta tolong. Iya. Nah, sebelum kita ke budaya positif, kita harus paham dulu nih, kita ingat-ingat. Mungkin saya yakin Bapak Ibu Guru semua sudah paham Anak-anak. tujuan pendidikan kita ya. Saya sampaikan dulu yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Bapak Ibu, sebelumnya saya bertanya, kita sebagai manusia lahir itu sama atau berbeda? Sama. Tapi ada perbedaan atau tidak? Ada pastinya. Bapak Ibu percaya bahwa anak-anak itu lahir membawa kodratnya masing-masing? Percaya. Apakah anak-anak itu emosinya sama atau berbeda? Berbeda pastinya ya. Apalagi kita sebagai guru sekolah dasar, saya dan Bu Lili di guru kelas 1, pastinya anak-anak datang ke sekolah ini dengan membawa sikap yang berbeda, perilaku yang berbeda. Tentunya pastinya tergantung pola asuh di keluarga masing-masing ya. Dan kita percaya bahwa anak-anak itu mempunyai bakat masing-masing, percaya Ibu Bapak? Percaya. Maka dari itu kita sebagai guru hanya menuntun mereka menemukan passionnya mereka, menemukan bakatnya mereka menjadi apa. Itu tugas kita sebagai seorang pendidik pastinya. Kita sepakat akan itu ya Ibu Bapak ya. Semua anak-anak berbeda, pastinya membawa kodrat masing-masing ya. Iya, untuk selanjutnya iya, kita ke budaya positif. Budaya positif itu seperti apa sih? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi di sini budaya positif yang akan kita sebarkan, yang akan kita tanamkan, yang akan kita lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan murid ya.
budaya positif dengan tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan belajar mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, kemudian nanti juga ada keyakinan kelas, kemudian nanti ada segitiga restitusi. Nah, sebelum kita belajar budaya positif seperti apa, kita melihat dulu ya fenomena yang terjadi sekarang. Apa sih yang terjadi dengan Gen Z, dengan anak-anak kita yang sekarang? Tentunya Bapak Ibu sadar mengalami bahwa mengajar bukan setahun 2 tahun. Sekarang jauh berbeda ya Ibu Bapak ya. Dengan adanya anak generasi sekarang kok sepertinya saya tanya dulu deh, saya kembalikan ke Ibu Bapak, siapa yang mau menjawab berkenan. Seperti apa sih anak-anak sekarang yang Ibu ajar ini, Gen Z ini karakternya seperti apa sih? Mungkin dari Ibu Bapak silahkan, ada yang mau berkenan menjawab terlebih dahulu. Oh iya, Bu Dora dipersilahkan. Ya, seperti apa sih Bu Dora anak-anak sekarang ini? Gen Z ini yang Bu Dora ajar nih seperti apa sih perbedaannya dari kemarin? Anak-anak sekarang ini terkenalnya seperti apa? Misalnya kalau dibanding sama yang senior, kayaknya salah deh, saya lebih senior. Perbandingan ini menurut sekarang. Ilmu tuh nggak ada senior junior, ilmu tuh Kan ada. dibandingkan sama yang dulu Usia. Pak. Kalau yang saya kan ya paling ngadepinnya anak turun sekarang ya. Kelihatannya sih mereka itu lebih senang jika belajar itu berkaitan dengan teknologi, ya kan? Karena mereka tidak dipungkiri kelas 1 saja mungkin sudah diberikan handphone oleh orang tuanya, ya enggak? Apalagi saya yang mengajar kelas tinggi, kelas 5 hampir semuanya sudah pegang gadget. Jadi iya, lebih asik kalau mereka itu diberikan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi gitu. Jadi tapi menurut saya itu tidak semuanya berdampak positif sih, karena malah ditemukan banyak juga kendala dalam belajar tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan anak zaman sekarang ini gitu, karena lebih kenal banyak game. Kalau anak zaman dulu sukanya main bola, main kelereng, anak sekarang sukanya ya udah depan gadget anteng gitu, kenal banyak. Jadi ada juga positif negatifnya gitu sih. Iya, terima kasih Bu Dora. Itu menurut versi milenial anak sekarang. Coba kita dengarkan nih versi ini yang saya kenal kebetulan tutor sebaya saya di kelas 1, Bapak Ibu. Memang kebetulan saya juga banyak mengambil ilmu dari beliau, luar biasa. Ini kita sering berefleksi bersama. Ini Bu Liana yang dulunya kepala sekolah TK, kebetulan kita dapat rezeki ditempatkan di sekolah kita dengarkan nih. Menurut Bu Lili, anak dulu nih yang Bu Lili ajar sama anak sekarang beda jauhnya seperti apa Bu Lili? Sebetulnya sih untuk perbedaan tidak terlalu jauh berbeda. Memang anak sekarang itu lebih dikenalkan dengan gadget. Tapi anak dulu itu menurut saya rata-rata lebih disiplinnya tinggi. Terus karena dulu belum ada HP atau apa, jadi mereka kan mau tidak mau bukulah yang mereka baca, bukulah yang mereka hadapi. Jadi semata-mata hanya buku. Walaupun ada informasi dari yang lainnya, mereka paling dari televisi. Itu mereka dapatkan dari televisi. Karena yang mempunyai HP atau dulu itu sangat terbatas. Jadi mungkin hanya orang-orang yang kelas menengah ke atas yang punya itu, yang punya alat-alat canggih. Jadi mereka yang rata-rata menengah ke bawah itu ya semata-mata dari buku, dari informasi televisi, dan hanya itu mereka yang bisa dapatkan. Dan mungkin dari pengalaman mereka yang bermain bersama temannya itu juga merupakan ilmu yang mereka dapat dari situ. Itu mungkin perbedaan dari anak zaman dulu sama sekarang. Iya, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk Bu Lili dan Bu Dora, luar biasa. Anak zaman dulu, kita didikan zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Anak
kita bisa ambil kesimpulan bahwa anak zaman sekarang maunya serba praktis, ya. Terus Bu Lili tadi menyampaikan bahwa disiplinnya sangat kurang anak zaman sekarang. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kok generasi sekarang rapuh begitu ya Bapak Ibu ya. Apakah iya kalau dulu itu kita disiplinnya, kalau zaman dulu ingat gak kadang-kadang kita dihukum ya sama Bapak Ibu guru ya? Ya, apakah iya hukuman yang zaman dulu Bapak Ibu guru terapkan kepada kita itu relevan untuk anak zaman sekarang? Anak zaman sekarang sukanya teknologi, sukanya gadget. Anak sekarang itu bisa jadi lebih pintar dari kita sebagai gurunya. Karena kita kasih soal 5, dia bisa udah jawab 5-5-nya dengan betul. Karena anak sekarang udah bisa searching pakai AI, pakai ChatGPT udah bisa anak zaman sekarang, begitu Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi boleh kita refleksi sebentar bahwa ternyata yang membuat anak zaman dulu kuat itu tadi Bu Lili sudah menyampaikan. Kalau dulu kita nonton TV aja seminggu sekali, betul Bapak Ibu? Kita menunggu tayangan Doraemon itu hanya 1 kali ya Bu Nur ya, hanya hari Minggu. Kita udah rapi di depan TV, kita mau nonton Doraemon. Zaman dulu kita diajarkan untuk bersabar menunggu. Kita diajarkan untuk bersabar menunggu, untuk mendapatkan kesenangan. Tapi anak zaman sekarang Pak Pepen luar biasa. Dengan gampangnya scrolling lewat handphone udah dapat kesenangan tanpa mereka harus menunggu. Ditambah lagi mungkin daya dukung keluarga di rumah yang aku mau ini, besok sudah ada. Tanpa ada kata menunggu. Jadi anak sekarang boleh dibilang mentalnya rapuh. Ya silakan Ibu. Boleh sekarang anak sekarang mentalnya rapuh bukan karena tidak disiplin yang keras, karena memang kalau kita disiplin keras pun ke mereka sepertinya sudah tidak relevan ya untuk mereka ya. Jadi itu yang membuat mereka serba praktis keadaan sekarang, jadi membuat mereka tidak belajar untuk bersabar menunggu itu ya. Jadi anak sekarang maunya instan, maunya apa-apa cepat, gampang menyerah ya. Nah, maka dari itu kita belajar yuk sama-sama gimana sih caranya menerapkan disiplin untuk mereka. Ya, sama-sama kita akan belajar tentang menghadapi Gen Z ini dan bagaimana disiplin positif itu hari ini. Sebentar sedikit boleh? Ya, boleh silakan Pak Pepen. Tadi nggak usah gitu, seluruh suara saya kencang nih. Silakan. Antara dulu anak dulu dan sekarang memang luar biasa perbedaannya, Miss. Apa itu yang terjadi? Seingat saya itu ketika Indonesia belum memutuskan HAM berlaku, itu masih baik-baik aja anak-anaknya. Masih oke, masih diapa-apain juga bisa. Kenapa? Karena pendidiknya bebas menentukan apapun untuk anak kita. Nah sekarang begitu HAM digongkan di Indonesia, gurunya nggak bisa berkutik. Jadi pendidikannya itu sudah hilang. Kalau dulu memang pendidikan yang diberikan. Ya sekarang karena kita melihat keadaan seperti itu, jadi anak itu sentuhan pendidikannya sangat kurang. Apalagi pendidikan agama moral gitu ya. Maka pantas dan wajar dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, mereka mengenal dengan dunia luar itu luar biasa perbedaannya. Maka sangat-sangatlah hal-hal yang betul-betul mereka itu tidak tahu aturan. Jadi betul, itu dampak teknologi ya Pak Pepen luar biasa ya. Teknologi dan HAM itulah betul, yang merusak anak-anak. Dibebaskan, karena dibebaskannya saking bebasnya nggak ada kontrol begitu ya. Jadi memang ya intinya balik lagi kita garda terdepan, kita sebagai pendidik mau nggak mau. Jadi sekarang kita harus belajar bagaimana agar mereka bisa kembali menjadi manusia yang kuat. Setidaknya mereka harus paham tentang motivasi yang akan kita berikan untuk mereka begitu ya. Ya, kita melihat dulu nih perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke pendekatan teori yang kontrol. Nih, stimulus responnya adalah realitanya kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya nih realita kebutuhan kita berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya, berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama katanya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
semua perilaku memiliki tujuan. Tidak hanya dari sudut pandang yang seperti ini ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kadang-kadang begitu ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain punya hak atas dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi selalu ada tawaran, selalu ada solusi. Kadang-kadang yang kita pikirkan ini. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu yang sering anak-anak sekarang ya. Kompetisi yang dia pikirkan. Kompetisi tujuan utama hanya kalah menang, kalah menang, kalah sedih, menang bahagia, menang bangga. Di situ yang kadang lepas kontrol, ada kesombongan di situ. Kalah sedih, depresi jadinya. Padahal model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah sebetulnya. Jadi semuanya adalah pembelajaran. Begitu ya. Lanjut Bu Nur. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru nih ya. Paradigma baru seperti apa sih? Pembelajaran dengan paradigma yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira sepertinya Bapak Ibu sudah adaptif dengan keadaan sekarang. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan ini di kelas masing-masing, bahwa kita sudah adaptasi dengan kondisi anak-anak masing-masing di dalam kelas seperti apa. Ada kadang kita lupa bahwa anak-anak ini berbeda. Tentunya gaya belajar mereka tidak sama, Bapak Ibu sepakat ya. Gaya belajar mereka juga berbeda. Jadinya kita harus berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi yang berbeda ya. Contoh, ada anak yang gaya belajarnya audio, pendengaran, mungkin memang cukup mendengarkan gurunya, fokus belajar di kelas, dia sudah bisa menangkap apa yang kita tangkap. Akan tetapi ada anak yang gampang teralihkan oleh suasana berisik temannya, kemudian juga gaya belajarnya harus visual, otomatis kita juga harus menghadirkan bagaimana pembelajaran yang dengan misalnya menggunakan infokus, bisa juga menghadirkan dengan mereka memegang barang-barang yang asli, misalnya begitu ya. Jadi di sini kita harus sebagai pendidik memfasilitasinya, pembelajaran anak-anak berusaha mungkin bagaimana agar mereka nyaman, agar mereka mendapatkan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, disiplin positif itu seperti apa sih? Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Betul Bapak Ibu? Kalau dengar kata disiplin itu anak sekarang, jangan kan anak sekarang, kita semua juga kadang-kadang dalam image kita adalah disiplin itu berarti nggak nyaman, kaku. Disiplin itu kaku. Aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu, aturan ini, aturan itu. Jadi di image kita adalah disiplin itu banyak aturan, gak nyaman. Ya biasa seperti itu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini dia yang disebut disiplin positif. Jadi kita melakukan disiplin tanpa ada kata ancaman, tanpa ada kata iming-iming sogokan maupun hukuman. Katanya seperti itu. Tapi apakah bisa kita lakukan seperti itu dengan anak sekarang yang luar biasa, begitu pengkondisiannya aja kita luar biasa di kelas? Apakah bisa kita melakukan seperti itu? Nanti kita akan cari tahu sama-sama bagaimana nih cara melakukan disiplin agar tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tugas kita sebagai pendidik adalah, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya,
Contoh, Bu Aminah saya tanya dong, Bu Am kalau saya kasih uang 1 juta, tapi Bu Am sama saya nggak boleh gosok gigi selama 1 minggu, apakah Bu Am mau? Bu Am mau nggak? Nggak mau. Berarti Bu Am sudah belajar bahwa Bu Am gosok gigi itu merupakan kewajiban Bu Am untuk menjaga kesehatan gigi. Walaupun Bu Am dikasih uang 1 juta, 1 miliar misalnya, Bu Am nggak boleh gosok gigi selama 1 minggu, saya nggak mau. Karena itu Bu Am sudah tahu bahwa akibatnya kalau tidak melakukan hal itu berarti apa untuk diri saya. Jadi di sini tanpa Bu Am dikasih iming-iming apa-apa, Bu Am sudah otomatis gosok gigi setiap hari, gosok gigi sebelum tidur. Itu namanya, itu harapan kita seperti itu. Contohnya ya, motivasi dari guru yang akan jadi budaya untuk anak-anak. Contoh misalnya, Bu Lili, kalau saya kasih reward misalnya Bu Lili tiket ke Bali, tapi Bu Lili nggak sholat selama 1 bulan, apa Bu Lili mau? Nggak mau. Guru agama Bu Lili, didikan orang tua Bu Lili sudah berhasil. Motivasi Bu Lili untuk melaksanakan agama, kepatuhan agama, motivasi dari dalam diri Bu Lili sendiri untuk melaksanakan sholat, karena Bu Lili sudah tahu apa akibatnya jika meninggalkan sholat. Motivasi yang dulu disampaikan oleh gurunya Bu Lili pada saat sekolah, oleh orang tuanya Bu Lili, oleh lingkungan sekitar Bu Lili, motivasi dari luar sudah menjadi motivasi dari dalam Bu Lili bahwa memang sholat itu adalah kewajiban. Ya, dari sini Bapak Ibu paham ya bagaimana menumbuhkan nantinya. Ini udah ada gambaran sedikit-sedikit. Lanjut Bu. Nah, kita belajar lagi nih nilai-nilai kebajikan universal seperti apa. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dan merupakan pondasi dalam berperilaku. Kemudian beberapa institusi, organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi tujuannya itu. Lanjut bener. Iya. Nah, kita belajar kebutuhan dasar manusia dulu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu kebutuhan dasar manusia tentunya adalah untuk ada tujuannya untuk masing-masing. Kebutuhan hidup manusia yang satu untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima tentunya. Kemudian penguasaan, ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar hidup manusia. Iya, sebentar. Iya. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi adalah ini pastinya kalau kita sadar bahwa peserta didik kita, siswa kita juga kebutuhannya tentunya nanti bekal kita yang akan kita sampaikan harus memenuhi ini semua dari 5 faktor ini semua. Ya, boleh Bu Ulfa dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Nia. Begini, ini kita sharing aja ya Bu Nia ya. Jadi saya pernah mengalami ya. Jadi di dalam satu kelas itu, jika ada reward, anak-anak itu melakukan sebuah tugas itu dengan bersemangat gitu loh Bu Nia. Sedangkan kata Bu Nia tadi kan dengan adanya reward atau apa yang eksternal tadi, dorongan motivasi eksternal ya, itu kan tidak dibolehkan ya. Mungkin menurut Bu Nia itu kira-kira kita harus seperti apa sih Bu Nia, kan pemberian reward itu tadi tidak boleh gitu ya. Menurut Bu Nia kita sharing aja seperti apa sih solusi yang baiknya gitu.
Ya, terima kasih Bu Ulfa. Kata Bu Ulfa tadi sudah merespon tadi yang apa saya sampaikan bahwa anak-anak kenapa nggak boleh diberikan reward begitu ya. Satu, kalau misalnya kita dalam setiap melaksanakan kebaikan dikasih reward, pada suatu saat nanti anak itu tidak mendapatkan reward, tidak mendapatkan hadiah, khawatirnya dia melakukan sesuatu karena ada imbalannya saja. Nanti yang ada di mindset mereka sampai besar, sampai mereka kerja, aku melakukan kebaikan harus ada timbal balik dari apa yang aku lakukan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bukannya tidak boleh sebetulnya, boleh-boleh saja sesekali. Akan tetapi kalau bisa tidak membudayakan hal seperti itu, karena khawatirnya Bu Ulfa itu akan menjadi kekhawatiran kita bahwa anak itu harus selalu ada reward, sementara kita nggak selamanya mampu memberikan reward itu untuk anak. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal itu untuk membuat anak-anak itu paham bahwa memang disiplin itu adalah keharusan, adalah kewajiban, bukan sesuatu lagi karena ingin mendapatkan hadiah gitu ya Bu Ulfa. Ya. Gimana Bu Ulfa? Boleh saya sedikit menambahkan? Iya, boleh Pak Ya, Papen. terima kasih. Garis bawahi ya, reward di sini itu berupa apa sih yang dimaksud di reward di sini? Kan kita bisa memberikan apa tuh Pak Madi? Ih, merah begitu. Reward kan bermacam-macam ya bentuknya ya. Mungkin barangkali yang dimaksud Bu Ulfah itu mungkin rewardnya berupa barang kayak Jepang begitu, selalu bagi-bagi hadiah. Baik banget itu ya, apa nilai baik gitu ya. Gitu, barangkali motivasi yang diberikan kepada anak-anak, apa namanya, rewardnya itu berupa jempol atau ucapan terima kasih dan sebagainya, dan ucapan gitu, dengan verbal gitu ya, bukan dengan sesuatu yang nyata gitu kan. Gitu. Terus yang kedua barangkali ya, kalau tidak ada reward untuk mendisiplinkan anak-anak ya menurut saya gitu, menyadarkan mereka gitu ya. Artinya apa? Selalu kita berikan motivasi sebelum kita belajar dan sebagainya. Kan biasa kita suka nanya ya, halo anak-anak, selamat pagi atau assalamualaikum, bagaimana keadaan dan sebagainya. Ya niat lu kesini ngapain gitu. Gitu ya. Ngobrol-ngobrol dengan anak-anak. Ya, kalau saya sih di kelas ya, untuk meningkatkan mungkin tahu semua ya saya ngajar kelas saya itu seperti apa gitu ya. Ya Bu, saya siapa lagi dari kelas saya tuh? Kan anak-anak kan super pelongo gitu ya. Super pelongo, super diam, super cuek gitu semuanya gitu ya. Nah barangkali itu untuk meningkatkan mereka disiplin dan menyadari saya harus menjadi orang di manusia, berarti harus apa ya, dari hati kita, head to heart gitu ya, dari hati ke hati bicara ke mereka, apa namanya, menciptakan dengan menyadarkan mereka dengan kalimat-kalimat slogan atau apa sebagainya gitu ya, supaya mereka bisa menyadari bahwa saya tuh ke sekolah mau ini loh gitu. Saya tuh ke sekolah seperti ini, mau jadi itu seperti itu gitu kan. Ya jadi rewardnya barangkali berupa reward apa namanya, ujian, jempol, thank you gitu kan ke anak-anak kita seperti itu. Ya oke, terima kasih, mohon maaf. Iya, luar biasa, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya, bersemangat siang-siang ya. Terima kasih Pak Pepen sudah memberikan penguatan kembali mengenai bagaimana reward, kemudian juga kata Pak Pepen tadi menyampaikan bahwa mungkin tidak selamanya harus benda gitu ya Pak Pepen ya, bisa tadi Bu Ulfa menyampaikan untuk anak kelas rendah bintang atau apa ya. Tapi hari ini nggak ada salahnya nih kita pengen tahu ya sama-sama bagaimana sih penerapan budaya positif dengan nanti ada yang akan saya sampaikan segitiga restitusi. Kemudian ini kita sama-sama belajar lagi nih Bu Bapak, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Peserta didik itu berbuat, kemudian peserta didik itu beratribut lengkap. Contoh, peserta didik beratribut lengkap di hari Senin agar tidak terkena
razia seragam gitu ya, ketertiban seragam. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Peserta didik mau belajar dengan keras dengan tujuan mendapatkan ranking. Jadi tujuannya bukan untuk motivasi diri dia pengen ranking aja. Apapun caranya dia akan lakukan agar dia mendapatkan ranking, gitu ya. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Peserta didik datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai karena dia rajin dan sudah mempersiapkan segalanya. Kita lihat nomor 1 itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik dari dalam, ya. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi dari diri dia. Dia hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai karena dia yakin dengan dirinya siap, dia akan lebih fokus belajar di dalam kelas. Begitu ya. Kemudian, membentuk disiplin dengan identitas yang gagal. Seperti apa sih? Nah, hukuman. Hukuman itu menyakiti, terasa tidak nyaman, memaksa, peserta didik berperilaku yang pasif, kemudian peserta didik agresif kalau memang dia ada penolakan, kemudian sistemnya adalah kaku karena aturannya hukuman itu yang menciptakan bukan kesepakatan. Biasanya ada perorangan, ya, hukuman biasanya perorangan. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu biasanya merusak hubungan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan menghukum, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Contoh, saya mengajar di kelas 1. Tiba-tiba ada salah satu dari wali murid saya ngasih saya hadiah. Misalnya emas 50 gram. Nah, tiba-tiba Bu Nur nih, anaknya di kelas saya juga Bu Nur. Kata Bu Nur, dunia dikasih hadiah tuh emas 50 gram. Kata Bu Nur gitu. Bu Nur gosip dengan ibu-ibu lain. tetangga. Ternyata wali murid ngasih ke saya sebelum pembagian rapot. Kata Bu Nur gini, ternyata dunia bisa dibeli ya dengan emas 50 gram. Apapun bentuknya reward yang dikasih ke kita kadang menjatuhkan diri kita, betul Bapak Ibu? Secara tidak sadar terkadang, karena memang harga diri kita luar biasa berharga. Sepakat ya Bapak Ibu, tidak bisa dihargai dengan materi ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kadang-kadang kita mengajarkan sejak dini bahwa tidak bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, akan tetapi tidak selamanya yang mereka berbuat sesuatu harus dikasih reward. Boleh-boleh saja, tapi tidak selalu begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, membentuk disiplin dengan identitas yang sukses seperti apa sih? Kalau tadi kan katanya gagal yang tadi saya sampaikan. Yang sukses seperti apa sih? Konsekuensi, restitusi. Konsekuensi. Seperti apa sih konsekuensi itu? Tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Ada kesepakatan guru dan murid di sini. Kemudian peserta didik menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Begitu ya, memang nggak mudah dalam melaksanakan konsekuensi ini. Ya tentunya kita sepakat bahwa memang kalau untuk membentuk karakter anak-anak ini susah, nggak cepat. Pastinya butuh waktu yang sangat lama, ada monitoringnya, belum lagi konsistensinya yang susah sebetulnya. Kemudian restitusi seperti apa? Peserta didik bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini yang kita harapkan. Nanti mereka bisa jadi problem solving yang kita harapkan itu tentunya. Jadi harapan kita adalah terbentuknya budaya, terbentuknya motivasi ekstrinsik dari gurunya dari luar untuk peserta didik. Harapannya mereka akan menjadi problem solving, bisa memecahkan masalah. Gak usah jauh-jauh terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri saja dulu.
Jadi mereka mampu sebagai problem solving. Jadi bukan generasi yang rapuh. Jadi mereka tahu solusinya dikala mereka menghadapkan masalah, begitu ya. Jadi solusinya banyak gitu. Jadi kalau mereka terkena masalah, solusinya bukan hanya ini. Ada pilihannya B, C sampai Z misalnya. Jadi tidak hanya satu gitu ya. Kan sementara yang kita kenal anak-anak sekarang kayaknya sudut pandangnya di situ aja gitu ya. Kemudian peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang paling penting. Dia bisa menghargai dirinya sendiri sebagai manusia yang sangat berharga. Tentunya dia juga pasti bisa menghargai orang lain. Kemudian dirinya memegang kontrol. Jadi tidak. Nah ini juga sangat penting tentunya. Jadi punya self control. Dia punya kontrol dirinya sendiri bahwa kalau sekolah dasar masih tahapan pengenalan emosi, tentunya dia bisa kontrol saat emosi marah seperti apa, saat emosi senang seperti apa. Harapan kita seperti itu. Pertama dia bisa mengenal emosinya diri dia sendiri, kemudian bisa mengontrol mengungkapkan emosinya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik memiliki motivasi memperbaiki kesalahan. Nah, dari kesalahan yang mereka lakukan tentunya kita menghadirkan nih, nanti kita gali bagaimana caranya mereka memperbaiki kesalahan mereka. Lanjut. Nah, hukuman versus konsekuensi. Nih, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kita lihat bersama. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian dibuat oleh guru, bukan kesepakatan. Kemudian peserta didik membenci disiplin. Kemudian mendorong peserta didik menyakiti diri sendiri biasanya. Kemudian juga membuat murid sakit fisik maupun hati. Ya. Kemudian juga untuk jangka waktu yang lama katanya. Jadi hukuman itu secara nggak sadar bisa membentuk mereka. Kita kadang tidak tahu ya anak itu seperti apa suasana hatinya mereka. Kadang kita memberikan hukuman, ada yang kita kasih hukuman dan mereka menjadi dendam. Itu sih yang kita khawatirkan. Dan dendam itu khawatirnya terbawa ke mereka nanti saat dewasa, bahwa mereka jadi orang yang pendendam begitu dengan hukuman itu. Kemudian, nah seperti apa sih konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, terencana dan sudah disepakati, kemudian dibuat guru dan peserta didik. Peserta didik menghargai disiplin, mendorong peserta didik menyesuaikan diri, membuat murid merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Itu konsekuensi. Jadi sesuatu harus terjadi. Mereka menyadari bahwa sesuatu itu harus terjadi, alasannya karena apa, mereka harus tahu. Kemudian juga terencana dan sudah disepakati, dibuatnya sama-sama, bukan sendiri. Jadi kesepakatan antara guru dan peserta didik. Kemudian juga menghargai disiplin, konsekuensi. Kemudian mendorong peserta didik menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya yaitu membuat murid memang tidak nyaman, tapi bukan dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang sementara saja. Nah, kita bedakan yuk mana hukuman, mana konsekuensi. Boleh menjawab sama-sama ya Ibu Bapak ya. Ini tindakan gurunya nih. Contoh nomor 1, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang selama 15 menit pada jam olahraga. Hukuman. Itu adalah konsekuensi atau hukuman? Ya, betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bu Ulfa? Ya itu sudah menyadari, udah tahu kalau seperti itu dah. Iya, karena dia menyadari kesalahan dia apa. Peserta didik push up 15 kali karena tidak memakai seragam olahraga. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena telat datang 10 menit. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Apa tuh, Mas? Hukuman. Baca lagi dong. Mencatat 100 kali dalam buku. Oh iya. Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Bukannya itu hukuman. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman baik. Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat bermain karena mencederai teman yang bermain. Ya, itu konsekuensi itu. Coba kita lihat Bu Nur. Mengganggu orang. Mengganggu teman, menyakiti teman, hukuman itu apa? Konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Iya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Bagus deh. Iya. Ada ibu-ibu anak-anaknya. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Tentunya Bapak Ibu sepakat yang dipakai mau konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Ya. Coba cuman habis ini kita belajar ya bagaimana menerapkan budaya positif, bagaimana menerapkan konsekuensi di dalam kelas. Miss, saya pernah baca itu. Ya. Hukuman untuk menjadikan seseorang itu bukan seorang. Artinya ini hukuman diberikan kepada anak, tetapi hukuman itu membuat berhubungan dengan capaian yang ingin diperoleh oleh guru dengan anak itu. Apa termasuk hukuman, apa boleh apa tidak kayak gitu. Umpamanya nih, saya ingin anak itu menjadi kuat dalam hal fisik. Maka ketika anak menjalankan kesalahan, maka saya olahraga gitu. Ya, saya beri hukuman dengan apa? Dengan yang saya inginkan. Apa itu hukuman? Boleh apa tidak? Nah, iya. Seperti itu. Oke. Ada kasus kata Pak Pepen seperti ini Ibu Bapak. Jadi kalau Pak Pepen ini telah melihat nih anak-anak kebutuhannya apa. Ada satu anak misalnya anak ini larinya kurang kenceng lah boleh kita bilang ya Pak Pepen. Tiba saatnya dia melakukan kesalahan begitu ya. Kemudian dia dikasih hukuman dengan berlari misalnya begitu ya agar tujuannya memang Pak Pepen ini anak-anak ini kuat. Nanti ada satu ya nggak loyo. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Begitu ya. Coba saya kembalikan ke Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan alasan dengan kasus Pak Pepen itu hukuman atau konsekuensi Bu Ulfa? Tadi Pak Pepen mengajarkan bahwa menyampaikannya ada kasus begini Bu Ulfa, siswanya itu melanggar aturan misalnya dalam kelas. Tapi Pak Pepen ini paham siswa ini berbeda-beda. Kebetulan ini yang melanggar aturan misalnya anak ini Pak Pepen lihat nih, dia kalau olahraga lemes. Jadi Pak Pepen maunya membentuk anak ini jadi anak yang kuat. Jadi Pak Pepen memberikan hukuman, kata Pak Pepen, untuk fisik, berlaku fisik. Tujuannya sih agar dia belajar bahwa memang tujuannya agar anak itu bisa mendapatkan pembelajaran nantinya anak itu menjadi kuat secara fisik. Menurut Bu Ulfa itu konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut saya itu termasuk hukuman ya Pak Pepen. Karena itu kan menyakiti fisik murid tersebut. Mungkin kita itu bisa membentuk hal yang positif kepada anak itu bukan dengan cara menghukum dia, tapi dengan melakukan hal-hal yang positif yang mungkin bisa merubah mindsetnya dia supaya dia bisa melakukan olahraga. Dia lunglai ya? Dia tidak minat dengan. Bukan maksud ke konsekuensi dan hukuman. Maksudnya apakah hukuman seperti itu bisa diterima? Boleh apa tidak? Haruskah seperti itu? Ya kan? Karena kita punya tujuan dengan seorang anak itu gitu kan. Apakah hukuman seperti itu bisa ditolerir dalam sebuah pendidikan? Itu maksudnya bukan ke konsekuensi bukan. Apakah itu bisa ditolerir? Kalau menurut saya, ya semua boleh, berpendapat boleh. Kalau menurut saya Pak Pepen ya, emang harus dengan cara seperti itu saja melakukan sebuah perubahan kepada anak itu. Kan masih ada banyak cara yang lebih positif ya untuk merubah anak itu menjadi lebih baik seperti itu Pak Pepen. Jadi nggak boleh ya? Kalau menurut saya sih tidak. Makasih. Dengan tujuan itu nggak boleh.
Ya, terima kasih Bu Ulfa. Ya, Bu. Ya, sekarang Pak Sumadi tentunya kita dengarkan pastinya. Kita pasti banyak belajar kalau yang dari senior. Baik, terima kasih Ibu Nia. Kalau yang disampaikan Pak Pepen tadi ya, itu memang masuk di hukuman. Tapi kalau menurut saya ya, pendapat saya itu boleh, karena tidak menyederai dan itu malah menumbuh kembangkan bakat dan kekuatan si anak tersebut begitu loh. Jadi tujuan Pak Guru Pak Pepen ini bukan menjatuhkan tetapi membentuk atau menambah kekuatan, dan ini menimbulkan hal yang positif ya bagi anak. Karena yang tadinya larinya tidak kuat, mungkin muter 2 kali, telah ditambah ekskul tadi ya, ditambah Tapi kalau dengan dia merasa takut gimana tuh dia besok nggak sekolah? tidak Bu, gitu. ini tidak disebut seperti itu ya. Jadi dengan tadi tidak kuat lari 2 kali, setelah dikasih hukuman Pak Pepen jadi 5 kali kuat, 6 kali kuat, bahkan malah menjadi juara. Nah, ini kita ambil segi positifnya saja. Mungkin itu Bu Nia. Jadi pendapatan saya boleh selama tidak menyederai ya. Oke, saya pernah baca pada psikologis anak itu bahwa setiap guru mempunyai tujuan untuk anak masing-masing. Jadi maka dalam hukuman tersebut itu bisa diberikan, tetapi saat itu tadi tidak mencederai. Artinya hukuman itu bisa membuat anak menjadi sesuai dengan tujuan dan pembelajaran tadi. Gitu kan, sehingga dia bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu tadi, ada manfaatnya. Ingat pepatah seperti ini Pak Pepen, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oh mantap. Nah, seperti itulah. Jadi Sana boleh pengen seperti itu. bersenang-senang dulu. Artinya kita bersakit-sakit dulu, nanti bersenang-senang kemudian. Iya. Dengan dilatih Pak Pepen, digembleng Pak Pepen, akhirnya anak tersebut menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan. Gitu. Terima kasih. Jadi memang hukuman pun boleh diterapkan kalau ada tujuan tertentu. Gitu. Oh iya, benar. Iya. Ada pendapat lain Pak Pepen, Pak Sumadi, Bu Lili mau mengemukakan pendapatnya, silakan Bu Lili. Seperti anak. Hukuman itu mungkin bisa kita lakukan, tapi kita melihat kondisi fisik anak juga, dan mungkin ada batasnya. Ya, ada batasnya sampai mana anak itu kuat dan mampu. Karena kan kita untuk melatih diri mereka. Ada batasnya aja. Ya, terima kasih Bu Lili. Iya, terima kasih kau Bu nih. Lili. Ya, terima kasih luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Cing wae. Gen Z ini boleh nggak, Miss? Ya. Berarti untuk anak yang Gen Z Iya, kayak gini Bu berarti Nisa nggak boleh sih? pendapatnya. Bertanya lagi. Bukan berpendapat nanya. Bertanya. Ya. Nah, Ya. Tadi kan Pak Pepe nanya, itu Iya, kalau Gen Z. misalkan hukumannya itu fisik, sebenarnya bukan fisik Gen ya, Z. tapi dengan tujuannya. Nah, ini kan kita membahas anak yang Gen Z Bisa ini Gen ya. Z. Zaman sekarang ini kan yang kata Miss-nya itu agak rapuh ya. Dikit-dikit ngeluh, nah kan. Apalagi kalau dengan sebenarnya tujuan kita itu kan untuk anak itu, untuk kebaikan anak tersebut. Nah, kira-kira sebenarnya boleh nggak gitu untuk di zaman anak yang sekarang ini gitu. Berbicara boleh atau tidak ya Bapak Ibu ya, boleh atau tidak, kembali lagi ke diri sendiri, karena memang di sini sebetulnya bukannya boleh atau tidak, hanya di sini kita menawarkan nih, kalau ada solusi yang lebih baik kenapa tidak, begitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebetulnya kita kembalikan ke diri masing-masing nih. Nanti kita lihat nih untuk budaya positif dengan segitiga restitusi solusinya seperti apa. Dan memang kadang-kadang mungkin nih masih ada bergejolak sendiri di pikiran Bapak Ibu. Apa iya anak sekarang ini harus seperti ini solusinya, begitu ya. Nanti sama-sama akan kita hadirkan nih bagaimana langkah-langkahnya budaya positif dengan segitiga restitusi tersebut ya. Yang pertama ya sudah bisa kita lihat Bu Nur ya. Selanjutnya lanjut Bu Nur nih, yang tadi ya ternyata betul semua jawaban Bapak Ibu nih, mana konsekuensi mana hukuman, luar biasa. Sangat cepat sekali nih menjawabnya dan langsung bisa Bu Ulfa, Bapak Ibu nih
Sepertinya Bapak Ibu ini adalah bukan calon guru penggerak lagi ya. Memang nanti saya harapkan semuanya menjadi calon guru penggerak. Menjadi guru penggerak. Benar, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, ada 5 posisi kontrol terhadap peserta didik. Yang pertama, kita guru sebagai penghukum. Kemudian ada yang sebagai teman, ada yang selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai manajer, ada sebagai pemantau. Coba kita lihat lanjut Bu Nur, yang bagaimana sih sebagai penghukum? Nah, penghukum, kata-kata yang keluar nih, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu nih yang berbuat ulah, gitu ya. Itu posisinya kita sebagai guru, sebagai penghukum. Kemudian seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang secara verbal pun kita bisa melakukan hal yang negatif, mencontohkan hal yang tidak baik untuk anak-anak ya, kadang-kadang ya. Kemudian berbicara dengan nada yang sangat tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian juga sambil bertolak pinggang. Begitu ya, posisi penghukum biasanya seperti itu. Dampaknya apa sih? Murid pendendam nantinya, tidak menyukai guru atau pelajaran yang sedang mereka ampuh. Lanjut Bu Nur. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar seperti ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali? Kemudian ibu harus memberitahumu. Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu nih begini nih di sekolah, gimana coba? Gitu ya. Itu katanya pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian posisi ini guru biasanya bersuara lembut, namun kata-katanya menyalahkan peserta didik. Nah, peserta didik akan menilai dirinya buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang mereka sayangi. Dampaknya, murid merasa bersalah, rendah diri, dan akan jadi anak yang minder. Nah, posisi sebagai teman, kata-kata yang keluar, ayo bantulah demi Bapak. Kemudian ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini misalnya. Ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti Bapak yang membereskan. Itu posisi sebagai teman. Kemudian posisi ini tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid secara persuasi, secara bujukan, secara rayuan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada positif, ada negatifnya tentunya. Positifnya, hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid dan peserta didik. Negatifnya, murid akan kecewa jika guru tidak membantunya. Dampaknya, peserta didik akan bergantung kepada guru, tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Posisi sebagai pemantau, kata-kata yang keluar adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Posisi ini guru adalah memantau atau mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku seseorang. Posisi ini masih berdasarkan dengan peraturan dan konsekuensinya. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon, yaitu tanggung jawab mengontrol murid. Guru mengandalkan catatan atau data atas perilaku murid. Jadi kita punya catatan sendiri, kemudian datanya seperti apa, dan kemudian kita sebagai guru mengontrol apa yang dilakukan oleh murid. Dampaknya tercipta identitas positif. Guru harus senantiasa memantau, mengawasi. Guru mengarahkan kepada aturan dan konsekuensinya apa. Selanjutnya benar. Ya, nah posisi sebagai manajer. Kata-kata yang keluar, apa kamu meyakininya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Kemudian posisi guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan juga mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi dari masalahnya. Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer adalah yang paling ideal untuk membimbing peserta didik memiliki disiplin positif, bertujuan agar peserta didik berefleksi atas perilakunya. Dampaknya peserta didik akan menjadi mandiri, peserta didik akan lebih percaya diri, dapat memecahkan masalah. Selanjutnya benar. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol adalah sebagai penghukum. Contoh, peserta didik diminta push up 100 kali, pembuat rasa bersalah, kata-katanya seperti
seperti itu, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai tadi manajer. Nah, selanjutnya, saya tawarkan lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi mana nih sekarang? Sebagai penghukum, manajer, sebagai teman sebaya, atau sebagai apa? Complicated Ya, this. sebagai manajer ya, memilihnya ya. Nah, Kadang-kadang mengungkuk, kadang-kadang manajer. ya, kita lihat nih sama-sama. Ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Paham sering tuh. Penghukum, manajer, atau apa? Membuat rasa bersalah, Merasa betul. bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum itu. Penghukum, ayolah lakukan demi saya. Nah, Teman, tadi pintar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? apa tadi ya? Manajer. Ayo, manajer Manajer, boleh ya. manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Mantap. Kamu tidak mendapat bintang jika tugasmu nggak selesai. Ya, kita cek. Yang pertama, betul rasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Kemudian, ayolah ya teman, pemantau, manajer, penghukum, pemantau. Iya. Lupa sih pemantau tadi apa ya? Iya. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Hari ini kita sebagai tadi kita udah mengenal bagaimana posisi manajer, penghukum. Nah, kita tiba di keyakinan kelas. Nah, ada teorinya seperti ini. Menurut dosen tahun 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, katanya motivasi intrinsik tadi. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan yang universal tadi dibuat dalam bentuk positif kalimatnya. Kalimat positif di sini tidak diawali dengan kata tidak, ya. Tidak diawali dengan kata tidak. Jadi kata-katanya semuanya positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak bikin peraturan, dikit aja. Kemudian sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi di awal tahun ajaran sebaiknya membuat keyakinan kelas yang sama-sama bersama dengan murid. Lanjut Bu Nur. Hindari Ya. kata-kata Peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Tujuannya untuk apa sih? Mereka kenapa harus mengembalikan barang ke tempatnya? memiliki sikap tanggung jawab disiplin. Tanggung jawab, disiplin, bisa betul. Dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya untuk apa? Apa itu? Dilarang Dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya agar tertib di kelas ya, saling menghormati, saling menghargai, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang, ada kata-kata dilarang. Tentunya di sini adalah kata dilarang ini masih bentuknya bukan positif ya, negatif ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang ditujunya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Agar mereka hidup sehat. Bergantian menunggu giliran agar mereka disiplin. Dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di koridor kelas. Gunakan helm saat sepeda motor. Iya, keselamatan. Terima kasih Bu Nur. Betul. Lanjut Bu Nur. Keselamatan. Ya, jawabannya betul. Tepuk tangan dong. Iya, lanjut Bu Nur. 100. Ya. Kita belajar apa itu restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Restitusi adalah proses kolaboratif ya, kerjasama yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi atas masalah, membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Kemudian ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri nih, bukan dari luar, dari diri sendiri dulu. Kalau mereka melakukan kesalahan, dari diri sendiri dulu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Kemudian
cara yang terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus kepada karakter, fokus pada solusi, ya. Kemudian mengembalikan peserta didik pada kelompoknya. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, harapan kita. Tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang terakhir. Lanjut benar? Iya. Menstabilkan identitas adalah tujuannya mengubah identitas anak dari identitas gagal karena kesalahan menjadi identitas yang sukses. Contoh, kita misalnya contoh ada satu anak yang memang datang ke sekolah terlambat. Contoh ya, kita bilang Naya lah, Naya datang ke sekolah terlambat, setiap hari terlambat. Kemudian kita bisa menstabilkan identitasnya dulu dengan memanggil anak itu. Kemudian kita bilang, "Nak, Bu Guru juga pernah terlambat. Terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi kita masih ingat peraturan kelas kita apa? Ya gitu, kita masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Jadi pertama kita nggak boleh menyudutkan anak itu dulu. Jadi pertama kita membuat anak itu bahwa memang berbuat salah itu hal yang wajar. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk kita. Jadi memberikan contoh seperti itu dulu. Kita stabilkan identitas mereka dulu. Dan kita tanya alasan mereka datang terlambat itu apa. Kita dengarkan dulu mereka alasannya itu membuat kesalahan itu apa. Lanjut benar. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah adalah contoh kata-katanya seperti ini. Padahal bisa kamu melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Seperti tadi contoh ada yang terlambat. Pasti kamu punya alasan kenapa nak hari ini kamu datang terlambat ya. Biasanya mereka misalnya contoh, aku malam tidurnya terlalu malam Bu Guru karena bermain handphone. Misal begitu ya. Itu kata-kata keluar dari mereka sendiri. Nah, tahap ini tidak menyarankan melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi guru memahami alasan yang mendasarinya. Jika anak bermasalah kita tolak, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita pahami alasannya dia melakukan sesuatu, maka dia akan merasa difahami dan anak menjadi terbuka dan kemudian terjangkau. Jadi anak itu dengan melakukan kesalahan, mereka akan tetap di pantauan kita karena mereka percaya sama kita, kita tempat bercerita untuk mereka. Begitu ya Bapak Ibu, paham ya? Bukan berarti kita langsung pisahkan nih dari kelompoknya. Kamu terlambat nak, berdiri di luar hormat bendera 15 menit misalnya gitu ya. Berdiri di luar sampai pulang. Dia merasa dikucilkan. Aku salah nih. Jadi karena apalagi tahapannya masih sekolah dasar, kadang-kadang mereka belum paham, oh berarti itu kesalahan. Hal kesalahan ini bukan suatu wajar. Akhirnya mereka suka tidak banyak orang jadi menyalahkan diri sendiri terus gitu sampai besar, percaya dirinya jadi tidak ada. Terus kemudian jadi mereka juga tidak percaya dengan kita, mereka juga tidak terbiasa menceritakan apa yang masalah yang mereka alami kepada orang lain. Itu yang tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi kita dengarkan dulu nih kenapa hari ini mereka membuat kesalahan begitu ya. Lanjut Bu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, lanjut pertanyaannya seperti ini. Apa kamu yakin nak datang ke sekolah sekarang itu, kamu datang terlambat itu tindakan betul atau salah? Nanti mereka akan terucap sendiri bahwa misalnya kata mereka, tidak Bu. Nah kita tanyakan lagi kesepakatan kelas kita awal apa ke mereka misalnya. Terus kita tanyakan melanggar kesepakatan yang mana. Dan kita harapkan itu kata-kata keluar dari diri siswa sendiri, bukan dari guru ya. Jadi mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Lanjut menurut. Nah ini adalah contoh kasus dan penanganannya yang sudah saya lakukan kemarin di saya membuat contoh di kasus dengan anak-anak. Mungkin sama-sama kita bisa tonton Bu Nur. Ceritanya kasus yang pertama saat ulangan harian Azahra menyontek di kelas jawaban punya Naya begitu ya. Lanjut Bu Nur, dicepetin aja nggak apa-apa. Nah
panggil Azharanya ke dalam berdua dengan saya sendiri. Kemudian setelah itu saya tanyakan ke Azhara bahwa yang dia lakukan itu betul atau salah. Kemudian nanti Azhara akan, nah ini dia yang kita saksikan bersama. Ini konseling yang saya lakukan antara saya dengan Ananda Azhara. Akhirnya Ananda Azhara memberikan solusi, katanya bahwa tindakan yang Azhara lakukan itu salah, dan kemudian Azhara akan belajar mulai sekarang mempersiapkan diri untuk ulangan. Kemudian juga Azhara akan menyalakan alarm, katanya, biar Azhara bisa belajar. Kemarin Azhara menyampaikan bahwa di sana katanya Azhara kenapa melihat jawaban punya temannya, karena Azhara tidak sempat belajar. Jadi dengan harapan konsekuensinya apa, kemudian solusi yang dihadirkan juga ketemu dari muridnya itu sendiri. Harapan dari itu bahwa kita membuat anak itu merasa membuat kesalahan hal yang wajar dan menempatkan mereka menjadi manusia seutuhnya, bahwa kita menghargai walaupun mereka melakukan kesalahan, kita menghargai apapun yang mereka lakukan. Kemudian kita sebagai guru meyakini bahwa mereka bisa berubah. Itu yang paling penting ya. Maka dari itu kita harapkan penerapan segitiga restitusi di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas bersama, dan kemudian dengan cara seperti itu mudah-mudahan sekolah ini bisa jadi tempat yang nyaman untuk anak-anak, bisa jadi tempat yang untuk memanusiakan manusia, menghargai mereka, dan mereka juga tentunya ingat akan kita pendidiknya yang selalu memberikan motivasi ekstrinsik dari luar yang kita laksanakan untuk mereka, tentunya bisa jadi motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Cukup sekian hari ini diseminasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Boleh tepuk tangan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.